Halo semuanya, pada kali ini kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah akuntansi forensik jurusan akuntansi semester 6 akan membahas tentang materi akuntansi forensik dan fraud. Namun sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Michael Andrean dengan NIM 2019 12030. Saya Olida Jelimun dengan NIM 2019-12036 dari jurusan akuntansi. Saya Maria Laurencia Kiresogen dengan NIM 2019-12028. Saya dari jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Franska Yunita, NIM 2019-12018 jurusan akuntansi. Perkenalkan, saya Sherly Rosayanti dengan NIM 2019-12040 jurusan akuntansi. Dalam materi akuntansi forensik dan fraud ini, kami kelompok 3 akan membahas tentang akuntansi forensik, segitiga akuntansi forensik, ruang lingkup akuntansi forensik, tugas akuntansi forensik, perkembangan akuntansi forensik di Indonesia, keahlian akuntansi forensik, lalu pengertian dari fraud, klarifikasi fraud, dan penyebab terjadinya fraud. Selanjutnya, akuntansi forensik akan dibahas oleh teman saya yaitu Laurencia. Akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah praktik khusus bidang akuntansi yang menggambarkan keterlibatan yang dihasilkan dari perselisihan aktual atau yang diantisipasi atau litigasi. Akuntansi forensik menggunakan berbagai teknik akuntansi serta investigasi yang dipakai guna menemukan kecurangan dalam keuangan. Akuntansi forensik memakai keterampilan akuntansi, audit, serta investigasi dalam memeriksa keuangan individu ataupun bisnis. Selanjutnya, segitiga akuntansi forensik. Segitiga akuntansi forensik merupakan model yang mengaitkan disiplin akuntansi, hukum, dan auditing. Segitiga forensik menghubungkan 3 aspek yaitu kerugian, perbuatan melawan hukum, dan kuasalitas. Ruang lingkup akuntansi forensik. Akuntansi ini dapat digunakan dalam 2 sektor, yaitu sektor publik dan privat. Kedua sektor ini sama-sama menyebabkan kerugian. Pada sektor publik, kerugiannya menyangkut keuangan negara, sedangkan pada sektor privat terjadi karena ada pelanggaran perjanjian. Tugas akuntansi forensik. Dalam urusan pengadilan, akuntan forensik memiliki tugas memberikan pendapatnya mengenai hukum. Tetapi mereka juga berperan di luar pengadilan, seperti pada perumusan alternatif dalam menyelesaikan perkara di sebuah sengketa perhitungan, dampak dari pelanggaran kontrak, atau perhitungan ganti rugi dari sebuah perkara. Ada 2 bagian akuntansi forensik, yaitu yang pertama ada penyelidikan. Jasa penyelidikan biasanya bertugas dalam memeriksa penipuan atau auditor penipuan. Yang kedua ada litigasi, yang berperan dalam pemeriksaan penipuan, dan jasa akuntansi forensik untuk memecahkan permasalahan valuasi seperti dalam kasus perceraian rumah tangga. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan dan keahlian yang dimiliki oleh akuntansi forensik. Yang pertama, perkembangan akuntansi forensik di Indonesia. Akuntansi forensik mulai digunakan di Indonesia setelah terjadi krisis keuangan, yaitu pada tahun 1997. Hingga saat ini, pendekatan akuntansi forensik banyak digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bank Dunia, dan kantor-kantor akuntan publik di Indonesia. Yang selanjutnya, keahlian yang dimiliki oleh akuntansi forensik.
Akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang akuntansi, audit, hukum yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan kecurangan yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan atau arbitrase tempat penyelesaian perkara lainnya. Selanjutnya kita akan memasuki materi pengertian fraud. Fraud di sini dapat diartikan secara spesifik sebagai penyimpangan kebenaran yang disengaja untuk membujuk orang lain dalam berpisah dengan sesuatu yang berharga atau menyerahkan haknya yang sah. Sedangkan fraud menurut ensiklopedia adalah tindakan sebagai penipuan atau kejahatan yang dilakukan untuk memperoleh uang dengan kepura-puraan palsu atau peniruan identitas. Fraud atau penipuan ini dapat termasuk seperti penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, dan penipuan keuangan yang mengarah pada kebangkrutan. Aktivitas penipuan atau fraud ini dapat dilakukan oleh suatu individu, kelompok, maupun sebuah perusahaan bisnis secara utuh. Klarifikasi fraud dilihat dari 3 jenis fraud. Yang pertama, penyimpangan atas aset, yaitu meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset perusahaan. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur atau dihitung. Yang kedua, pernyataan palsu atau salah pernyataan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya, yaitu untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. Ketiga, korupsi. Jenis fraud ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang, yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan atau biasa disebut dengan simbiosis mutualisme. Adapun penyebab terjadinya fraud, yaitu adanya tekanan, adanya peluang, dan adanya rasionalisasi. Adanya tekanan adalah situasi di mana seseorang meyakini bahwa mereka merasa perlu untuk melakukan fraud. Tekanan ini misalnya karena kondisi kesulitan ekonomi sehingga seorang karyawan melakukan fraud. Yang kedua, peluang. Peluang adalah situasi di mana seseorang memiliki kesempatan yang menjanjikan keuntungan jika melakukan fraud, bahkan di saat karyawan tersebut tidak memiliki tekanan. Yang ketiga, rasionalisasi adalah suatu bentuk pemikiran yang menjadikan seseorang melakukan fraud karena merasa bahwa sikap curang tersebut dapat diterima. Hal ini dapat terjadi jika tidak adanya penegakan hukum yang tegas atau terjadi pembiaran dalam melakukan fraud. Sekian dari kami kelompok 3. Bila ada salah pengungkapan atau perkataan dalam materi kami memohon maaf. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih.